Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahu ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, suatu hari saat Rasulullah SAW kembali dari masjid setelah menunaikan sholat berjamaah dan bertindak sebagai imam, di tengah jalan beliau bertemu dengan beberapa sahabat. Ketika itulah Rasulullah mengucapkan salam dan menegur mereka. Assalamualaikum, ma balukum ayyuhas sahabat. Bagaimana keadaan hari ini wahai para sahabat? Mereka menjawab, waalaikumsalam, alhamdulillah, nahnu fi afiyatin wa sihhatin. Kami semua dalam keadaan baik dan dianugerahi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Kemudian para sahabat menjawab, kami mengikuti tuntunan Al-Quran dan selalu meneladani sunnahmu wahai Rasulullah. Apa saja itu? Maka mereka menjawab, kulluna naskuru birrafa wa nasbiru bil dharra wa naqdur ala qadar, yang artinya kami selalu mensyukuri karunia dan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kami, dan kami selalu bersabar bila terjadi sesuatu yang mengecewakan atau memberikan kesulitan kepada kami. Dan kemudian yang ketiga, kami selalu ikhlas ridho dengan ketetapan atau takdir Allah yang diputuskan untuk kami. Jadi di sini sahabat selalu gembira, selalu ceria, karena mereka melaksanakan 3 hal, yaitu selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima, kemudian senantiasa bersabar bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang ketiga selalu ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal inilah yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia.
manusia akan mengalami dua hal, yaitu sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang membuat sedih atau kecewa. Seseorang selalu akan merasa senang, gembira bila apa yang diinginkan dalam dirinya tercapai. Seandainya saja seseorang pada suatu pagi bangun tidur memiliki keinginan, nanti jam sekian saya akan melakukan ini dan saya berharap dapat berhasil sukses dalam menjalankannya. Untuk itu dia pun tahu bahwa untuk mencapai keberhasilan harus pula disiapkan segala sesuatu yang dapat menyampaikannya pada keinginan tersebut. Setelah diusahakan maksimal, apapun yang diperlukan disiapkan dan dilaksanakan sesuai prosedur atau tuntunannya, maka pada akhirnya apa yang diinginkan dapat dicapai dengan baik, bahkan kadang-kadang melebihi keinginan, melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan. Ketika itulah akan terasa kepuasan batin. Dia pun merasa senang dan gembira karena usahanya selalu diridhoi Allah. Namun karena tuntunan rohani, dia memiliki sikap bahwa keberhasilan ini karena pertolongan Allah. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah. Pada masa itu, siapapun yang merasa kuat, memiliki pasukan yang hebat, pasti muncul keinginan untuk menaklukkan kawasan sekitarnya. Bahkan sampai abad 20 pun mereka atau negara-negara yang merasa kuat ingin menguasai daerah lain. Setelah dikuasai, menang perang, biasanya mereka mengatakan, ini karena kehebatan saya, ini karena kekuatan pasukan kami. Tapi ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, para sahabat pun demikian. Kita menang perang dan kita dapat melakukan apapun terhadap penduduk yang ditaklukkan. Saat itulah turun wahyu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kamu wahai Nabi Muhammad beserta pasukanmu berhasil meraih kemenangan dengan menaklukkan kota Mekah. Yang ditetapkan dalam ayat itu adalah bukan keberhasilanmu menaklukkan kota Mekah, tapi yang diingatkan adalah adanya pertolongan Allah. Nah, sikap seorang mukmin yang baik ketika berhasil mencapai keinginannya, ketika menetapkan suatu target dan dapat dilakukan dan dilampauinya, maka di situ nasyukuri birroho, langsung mensyukuri ini karunia Allah. Dan rasa syukur tadi ternyata juga untuk mengendalikan sikap sombong, sikap takabur. Kadang-kadang ada seseorang ketika berhasil, wah ternyata saya hebat. Ada seorang arsitek dikagumi, wah hasil karya Bapak, gedung yang hebat, kokoh, kuat, dan indah dipandang. Maka kadang-kadang muncul sikap takabur, ini karena saya,
Kalau bukan saya, tidak mungkin akan terwujud seperti ini. Nah inilah sifat takabur. Tapi kalau diawali naskuru birroho, mensyukuri bahwa apa yang saya capai ini karena pertolongan Allah, karena anugerah Allah, maka akan muncul perasaan tanpa pertolongan Allah, tanpa karunia-Nya, saya pasti tidak akan dapat mencapai hal yang demikian. Dan keberhasilan itu semakin akan menambah kekuatan imannya, ketaatannya, kesolehannya, dan istiqomahnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ada kalanya kita juga mengalami sesuatu yang mengecewakan. Bisa jadi karena upaya yang telah dilakukan tidak dapat dicapai dengan keberhasilan yang memuaskan. Bahkan kadang-kadang yang dijumpai hanya kegagalan. Ketika itu terasa kecewa. Oleh sebab ini, kecewa tadi kemudian akan menumbuhkan sikap apa yang terjadi sehingga upaya saya gagal. Kalau orang yang tidak memiliki keyakinan pada Allah, seringkali akan mengevaluasi dan akan menjatuhkan kesalahan pada orang lain. Saya sudah berjuang, kalau gagal mesti ada teman-teman yang keliru. Nah ini mencari, kalau dalam istilah kita, mencari kambing hitam. Siapa yang dapat disalahkan? Namun sikap mukmin yang baik, dia akan mengevaluasi diri dan melihat proses yang dilakukannya, apakah ada kekeliruan dan lainnya. Kalau ternyata tidak ada kekeliruan, maka dia akan menyatakan inilah kehendak Allah. Dan ketika itu yang muncul adalah kesabaran. Sehingga pada saat itulah Rasulullah juga mengungkapkan ajabtu bi kaunil mu'minin. Saya kagum dengan sikap orang yang benar-benar beriman. Kenapa? Idza asobahul khair fakana yashkur wa yardo billah. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan, segera mereka bersyukur dan menilai inilah anugerah Allah yang terbaik. Wa idza asabahu dzurr sabara wa syakara wa kana khairul lahu. Tapi kalau menerima musibah, bersikap sabar dan kemudian bersyukur karena yakin bahwa dalam musibah itu pasti ada hikmah, ada pelajaran yang akan menjadi peringatan baginya, sehingga kemudian dia pun mensyukuri musibah yang pastinya menyebabkan kekecewaan, tapi pasti di balik musibah itu ada hal-hal yang terbaik. Nah inilah as-sabru ala dzarra, bersikap sabar pada hal-hal yang mengecewakannya. Kemudian yang ketiga adalah wa nardha bil qada, dan kami selalu ikhlas, selalu ridho dengan takdir yang telah ditetapkan Allah. Dia yakin Allah Maha Baik dan Allah telah menetapkan untuk semua makhluknya takdir-takdir yang sesuai dengan diri masing-masing. Allah menetapkan dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, pujilah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat kedua,
alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah mencipta dan kemudian ciptaannya disempurnakan. Dan ayat ketiga, walladzi qaddara fahada. Dan Allah pula yang telah menetapkan qaddara, menetapkan takdir bagi setiap makhluknya. Dan setelah ditetapkan, Allah kemudian akan memberikan petunjuk bagi setiap makhluknya, terutama manusia, bagaimana untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Sehingga kalau kita ridho, ikhlas menerima takdir, akan muncul dorongan untuk mencari upaya agar takdir saya, keinginan saya bisa tercapai dengan yang lebih baik. Nah, ini nardo bil qada. Karena Allah Maha baik, pasti takdirnya adalah yang terbaik bagi kita. Dan untuk itu setiap manusia dianjurkan untuk mencari upaya untuk selalu berusaha dalam rangka mencapai takdir terbaik dan bukan bersikap pesimis, tapi harus optimis, aktif dalam rangka mencapai takdir yang terbaik. Dan ini hanya akan berhasil apabila kita ikhlas menerima takdir ilahi, kemudian diikuti dengan upaya mendapatkan takdir yang terbaik. Inilah sikap sahabat, sehingga mereka tidak pernah merasa kesulitan, kesusahan, karena apapun yang terjadi diterima dengan ikhlas sambil terus berusaha. Dan sikap tadi menumbuhkan pribadi yang optimis, yang selalu aktif dan tidak pernah menyerah dalam rangka mendapatkan nasib yang baik, takdir yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga dia pun atau mereka para sahabat dapat mencapai akhir hayat dengan husnul khotimah. Maka bagaimana dengan kita? Kita dihadapkan pada akhir yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita dapat memilih, bahkan dari saat ini kita pun dianjurkan untuk memilih di antara dua itu, apakah yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah. Kalau para sahabat tentu yang husnul khotimah, dan salah satu syarat itu adalah dengan 3 kunci tadi: nasburu birroho, kemudian nasbiru bidorro, dan yang terakhir nardo bil qada. Selalu mensyukuri nikmat Allah, senantiasa bersikap sabar terhadap musibah yang kita terima, dan yang ketiga ridho dengan takdir ataupun ketetapan Allah. Bila hal ini dapat kita hayati dan kita laksanakan, maka kita pun akan seperti sahabat dapat menjalani hidup ini dengan husnul khotimah, insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
khairul anbiya wal insan. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya bila hidup kita selalu dinaungi tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya akan membimbing kita, memandu kita ke jalan yang benar, ke jalan yang akan memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, marilah kita memohon agar diberi keteguhan sikap dalam mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan agar kita tetap istiqomah dalam tauhid dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya. Untuk itu, marilah kita mohon kepada Allah agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridho-Nya, dan apapun yang akan kita rencanakan selalu dalam restu dan lindungannya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.